Iki apa mak? Minyak. Nah, Minyak ya, ndak iso tuku minyak goreng ya, ini apa? minyak wangi, aroma gaharu. Aroma gaharu. Aroma gaharu. Soalnya itu ya. Ya. Lagi tak protes sing total. Lek aroma weci lah protes sing total. itu memang asli gaharu apa? Enggak. Berapa persen gaharu gitu? Ya berapa persen gaharu, sisanya ya campuran lah sesuai dengan brand. Kalau gaharu itu kan kayu yang sebagai apa itu, babonane. Kalau bahasa Jawa itu babonane minyak. Induknya minyak. Induknya minyak. Dan banyak yang menyatakan bahwa pohon gaharu itu salah satu pohon dari surga. Nah, literaturnya ya ada sumbernya dari hadis ya ada. Oh. Kalau di muslim, di non muslim pun juga banyak yang menyetujui bab seperti itu. Terlepas itu pohon dari surga atau enggak, intinya saya suka dengan aromanya. Ya, aromanya memang enak. Dan kalau di apa itu, orang Jawa biasanya gaharu ini diambil asapnya, diambil batang pohon atau galenya, dibakar buat dupa. Nah, untuk sarana apa itu, sarana ibadah atau keperluan lainnya, meditasi, semedi atau selamatan. Kalau di Jawa, kalau di muslim sendiri yang saya tahu biasanya di pondok, cuma dalam bentuk bukhor. Bukhor itu seperti apa itu, kalau di Jawa itu kemenyan, kemenyan Arab. Terlepas dari klenik katanya ya, minyak jafaron atau minyak-minyak, ya saya kembalikan lagi aroma harum itu kan senengannya Kanjeng Nabi, harum, aroma-aroma yang harum. Terlepas dari ini gaharu, jafaron, aroma melati, aroma apa, intinya harum ya kan. Makanya kan disunahkan waktu beribadah menggunakan wewangian ya, supaya ibadahnya bisa fokus. Kalau mistisnya ya tergantung orangnya digunakan untuk apa. Ya sama seperti pisau kalau di dapur ya buat motong sayur, motong tomat ya kan. Kalau di jalan bisa jadi pembunuhan sama. Cuma kan ini kan apa itu, mistis katanya ya. Kalau mistisnya sendiri sih selama ini enggak pernah ya ada kejadian yang aneh-aneh, itu enggak ada. Minyak pak, maksud gara-gara minyakan kan, cuma ya tergantung kepercayaan. Dan kebetulan aroma gaharu salah satunya, kalau saya buat untuk apa itu, biar santai, terapi ya, aroma terapi ya. Di suasana tertentu saya cium, kok seger rambutnya, mood kurang, saya cium baunya seperti itu. Nah, terlepas dari untuk berandong ya lucu ya pak. Kalau menurut saya, kalau minyak gaharu atau misik itu buat ngerandong kan lucu pak. Untuk yang saya yakini dan yang saya ketahui, iki aku loh pak ya. Iya. Mosok ono genderuwo seneng wangi. Nah, kasarannya kan menurut saya kan tidak masuk akal, menurut pengetahuan yang saya Katakan. ya. Soalnya kan ada yang buat berandong, cari nomor, manggil kodam, ya siapa lu kan, kembali lagi kan pak, manggil kodam atau manggil genderuwo.
Dan logikanya lagi, untuk yang seneng bau harum itu ya malaikat, ya kan. Kalau katanya sih ya katanya kan, kalau genderuwo seneng harum kan genderuwo apa pak? Ya kan banyol mana pak, dibentai mana kan benar. Cuma faktanya di masyarakat kan banyak Pak, yang percaya bahwa minyak ini waduh ambune genderuwo. Bahkan minyak serimpi pun yang dipakai untuk mewangi jenazah yang umum ya di wilayah kita, itu pun katanya ya mesti suhu ambu mayit. Kenapa? Yang saya tahu Pak ya dari Pak Mudin, Pak Mudin kematian. Kenapa kok dikasih serimpi? Serimpi itu wanginya tahan lama. Ya kan dipercaya waktu menghadapi malaikat si almarhum ini baunya harum. Seperti itu. Karena sering terjadi diulang-ulang serimpi mayat. Kan biasanya kan dioles di kain kafan. Akhirnya kan waduh ambu serimpi orang mati. Ya kan lucu, masa manusia itu harus bau Pak? Kalau saya ya enggak lah, ya enggak nyaman lah. Salah satu contoh kita makan rawon, ada bau sampah, ya rawonnya hilang Pak. Iya. Ya otomatis dah, ya kan gitu. Masuk Pak. Ya kan kalau harum, wah sudah aroma ruangannya harum, bau badan kita harum, makanya rawon. Wih, rokoknya bagus ya. Wah mantap. Jangankan minyak, baju pun itu bisa menambah sugesti orang. Kenapa hari raya kok harus pakai baju baru? Ya kan gantengnya bertambah 50%. Wih, dengan saya pakai baju brand ini, wih ganteng saya bertambah. Ya padahal ya pancet. Sama si Kumang lah. Sama seperti salah satu pusaka, nyambung kan, terus kadung ketokno minyak berarti ya ono pusaka di sana. Pusaka sendiri menurut saya itu hasil karya seni leluhur, Karya seni. ya budaya. Ya terlepas dari itu magic atau esoteri, itu tergantung masing-masing orang. Dan menurut saya Pak ya, untuk yang paling umum lah katakanlah batu akik atau keris. Wah kalau ada orang punya keris, wah kata didukun dah. Nah, kan lucu. Berarti kan tuanku Imam Bonjol itu dukun kan gitu Pak ya, menyembah setan kan lucu kan. Sunan Kalijogo ya punya keris. Ageman seperti itu. Karena kalau di muslim sendiri untuk bertahan atau teknik bela diri itu untuk laki-laki sangat dibutuhkan. Ya, salah satunya seperti itu. Nah, sekarang kan banyak orang-orang yang menafsirkan keris itu dengan klinik-klinik atau magic-magic gitu Pak ya. Ya, karena rata-rata media yang digunakan dukun itu salah satunya keris. Ya kan di situ memang ada orang yang sering, orangnya sosok yang dipandang lah oleh lingkungan itu keris itu wah kawanannya dukun, ya kan. Satu sudah dukun, dua sudah ada keris, tiga yang ngomong, ya kan orang berpengaruh. Ya jangan-jangan orang itu punya banyak keris di rumahnya, kasarannya kan kayak ngono Pak. Kita kan nggak pernah tahu, ya kan. Kita pergi ke dukun untuk pesugihan kasarannya Pak. Ya ngapain kerja jadi dukun? Ya kan harus bayar ini ya dukunnya dewe sugine dewe kan baru apa dukunnya melarat ya podo ae kasarane kan kayak ngono Pak yang saya tahu. Sama seperti keris junjung derajat, kebetulan dek gini kan Sabtu kan Pak, Sabtu Rebo itu pasar gratis, mulai cilik pancet bakule Pak, bakul akik itu junjung derajat itu pancet dong, enggak tadi Pak Camat ya enggak tadi Pak Indi kasarane kan logikanya kan ada di situ menurut saya. Kalau di keris sendiri wah keris junjung derajat, kenapa si pemiliknya tidak mempunyai derajat dalam artian itu jabatan, ya kan. Karena nah ini ono teori Pak, ono orang yang mengatakan bahwa jenis keris atau jenis batu itu sifatnya pemilik. Nah iskon itu nak terang tadi petinggi kasarannya kan ngono Pak. Jadi kan kembali lagi, terus fungsinya apa ini? Nah seperti itu.
Ya kebetulan saya nggak bawa keris. Kalau di rumah banyak lah keris. Ada, bukan banyak, ada. Dan kalau saya sendiri bisa aku dewi ya uri-uri budaya. Nah, saya suka dengan pamornya, bentuknya, teknik tempanya, rancang bangunnya. Itu kan leluhur kita berapa Masehi sudah bisa menciptakan senjata seperti itu. Nah, kalau bahas senjata lagi, kalau keris sih kalau dari bentuknya itu bukan senjata. Ya, kayak bacokan ini kurang keren lah, wih. Cendak malah ya. Ini bener itu samurai, sangkur kan seperti itu. Yang saya tahu kalau keris itu apa sih? Status sosial. Kalau dulu itu status sosial. Kalau sekarang dilihat dari penampilan, lek nggak jas, celonoan, sepatuan, kelemis sama das ini. Wah, paling enggak itu direktur kan bawa mobil. Bawa mobil. Seperti itulah. Nah, kalau dulu keris itu sebagai apa itu? Simbol, Pak. Strata sosial. Strata sosial. Kenapa? Karena bahannya itu sangat mahal. Prosesnya sangat lama. Dan untuk memesan keris ke sebuah empu itu biayanya ya mahal. Memang bener-bener mahal. Dan tidak mungkin lah untuk kelas menengah ke bawah itu bisa pesan keris dengan bahan yang istimewa, ya kan? Kalau kelas-kelas bangsawan atau kelas-kelas pejabat bisa dipastikan bisa beli. Kenapa? Karena ekonominya tinggi. Jadi yang saya dapatkan dari keris itu seperti itu. Loh Pak, terus kok iso keris di pasar ono sing api? Nah, Kan kenapa ya? Ya mungkin dulu waktu peralihan zaman, ya kan, peralihan zaman mungkin ada perang, ada rumah bangsawan yang dijarah kan gitu Pak. Dan yang jarah itu nggak tahu keris itu apa. Akhirnya ya seperti itulah di bangunan-bangunan kuno. Dan memang kan untuk modern ini banyak generasi muda kan yang nggak tahu Pak, tentang pusaka, tombak, keris, besi aji, tosan aji. Dan akhirnya kan tidak berguna. Dan akhirnya kan dia untuk pusaka-pusaka tersebut akan ditaruh di gudang. Kebetulan bersih-bersih, wes kuring kesen kabeh. Masuklah ke loak. Kenapa ke loak? Karena sudah tidak berfungsi lagi. Dan yang punya untuk yang ditinggali tidak ero Pak. Karepin mbah ningali keris iki apa. Ya kan tidak mungkin lah orang-orang tua dulu ningali le keris kon jekne kiri kon jekne tabrakan di dalan kan tidak mungkin. Ya kan kon ndak kasarane kan koyo ngono. Jadi tuanya itu seperti itu. Dan keris itu kan wujud apa itu? Pengharapan dalam artian doa yang diwujudkan dalam bentuk keris. Ono luk telu, luk limo, luk pitu, dan seterusnya. Dan masing-masing luk itu mempunyai arti. Kayak ono sing takon ben malam Jumat di KI minyak tadi KI kembang, nah ya tergantung diadusi, dimandikan. Ya sesuai lah, sesuai dengan kebutuhan. Kalau bisa ya jangan sering-sering. Untuk apa? Kan eman Pak. Kalau saya dari segi materialnya kan sudah tua Pak. Kalau sering dibuka ya kan otomatis debu akan masuk. Apalagi diminyai. Kalau diminyai wah bahannya wis campur pandi ya kurang bagus Pak. Menurut saya ya kan kebutuhannya apa. Kecuali kalau dulu memang sering buka ya. Dalam artian meneliti. Kesini ya apa? Bahannya ini apa saja. Dan sampai sekarang ini masih belum tahu Pak ya. Belum tutup karena banyak jenis besi yang dicampurkan, ya dicampurkan di keris itu. Masing-masing keris itu punya bahan sendiri-sendiri sesuai dengan pesanan. Katakan meteor, wah ini bahannya meteor ya bukan meteor di langit. Orang bertapa jeret naik ke langit ya enggak lah. Ya, kan, salah satu kan sumber di Discovery Channel, bumi ini berapa kali diajar oleh meteor. Ya kan mungkin serpian-serpiannya itu meteorit, ada yang
Tidak semua meteor bisa dijadikan keris, kan seperti itu. Yang saya tahu, tidak semua meteor bisa dijadikan keris. Dan ada batu meteor, ada besi bulan, ada bajanya, kan gitu, teknik lipatnya. Terus lagi ngongkon nang tukang las, ya kan nang pandai ku bayar biro, makanya kan keris mahal, Pak. Dalam artian ya kondisional, mahal itu opo, Pak. Opo waktu kini ndak duwe, mari ngono nawa keris koyo larang. Apa karena kita ndak butuh jadi kelihatan mahal, umpama. Yo balik mana ku mang, Pak. Lek keris tak cekel aku, ya sergane sakmono iku. Padahal bahannya sama. Kan ngono wae, lek dicekel Pak Bupati, balik lagi ke nilai diri lagi yang membawa. Ya kan enggak masuk akal, Pak. Ono wong biasa, ya kan, strata biasa punya keris yang dengan harga sekian kan enggak masuk akal. Dapat dari mana? Kasarane kan ngono kok sangar mengkal. Paling ndak iku turunane sapa? Kok duwe barang koyo ngene, kasarane kan koyo ngono. Padha milik gini Pak Farisa kita diopo, akeh kabel, akeh salon, akeh HP. Ya kan dia memang dia operator. Ya kan? Ya iyalah, ya mesti aja. Lalu di rumah kayak gini wong aku nggak ngerti listrik, Pak. Nggak ngerti IT. Benar. Jelas, di situ nilai diri Farisa dalam bidang elektronik. Ya, nah ya. Otomatis, nah mungkin mau kate meneno internet nang aku, Pak. Ya kan di antena TV itu tak jeboli lah. Lelang gitu, ya internet macet ya jelas lah. Pasti di situ ada nilainya. Ya. Iya. Dan di gono Pak, akhirnya kan dengan kegiatan hobi seperti itu Pak. Ono sing ngomong Pak, cintailah hobimu. Ya kan jangan lihat nilainya. Kenapa seperti itu? Lek kan cinta itu pasti kan utek-utek terus sampai ahli di luar kepala. Kenapa? Karena kebiasaan. Kenapa kok kebiasaan? Karena suka, seneng, tanpa disadari atau atau tidak, orang itu akan melihat kita. Kasarannya kan ngono Pak. Balik mana hobiku saiki opo nang alas. Terus nang alas yo dandani Vespa pinggir kan ngono Pak. Orang kan melihat kegiatan. Mungkin le iso tali menekno iki. Lek dalam bidang mesin. Lek nang alas iku opo sing digowo? Ya magic jar iku. Paling ndak iku lontong ambil petis sampai tahu. Ya kan seperti itulah. Pasti orang lek konsultasi masalah elektronik ya jelas tang sampean. Aku mau internet kecepatan sekian dengan modal sekian ditakon nang sampean. Nah lek takon nang aku ya keliru kabeh, Pak. Kasarane kan ngono. Kenapa kok ndak takon nang aku? Karena aku ndak dolanan ngonoan. Dia sama ahlinya ya. Pada ahlinya. Udah minyak ini aku nggak tahu, Pak. Minyak garu yang orisinil itu saya nggak pernah tahu. Cuma minimal saya pernah tahu kayu garu yang asli. Kayu garu sendiri itu banyak macamnya Pak. Banyak. Maksudnya bukan yang asli, semua kayu garu itu asli. Kualitasnya ya, kualitas aromanya itu sudah beda. Bahkan Pak ya, sebatang kayu gini Pak ya, kayu garu, umpama ini kayu garu dibakar itu, asapnya itu harum. Tadi sak ruangan ini Pak. Tidak cari, memang saya melihat sendiri. Jadi ada 3 macam kayu garu. Ada yang super, ada yang biasa, ada yang bajul, kayu garu. Ya jenisnya sama garu. Seperti itu yang saya tahu. Ya garu lokal. Ya dalam artian bajul, garu bajul. Jadi nilainya itu ya kurang tinggi lah. Kenapa kurang tinggi? Karena menghasilkan minyaknya itu terlalu sedikit. Batangnya besar, cuma menghasilkan minyak yang sedikit. Aromanya. Sedangkan yang garu yang super, wah istimewa, memang harganya memang mahal.
bahkan getahnya pun mahal. Terakhir beli itu 380 per gram. Ya kan, itu getahnya sama fungsinya, kalau dibakar ya memang ngaruh. Terus balik mana lah, terus sampean tuh kayak apa kan, kenapa? Karena aku seneng barang yang unik itu, saya seneng. Ya kan, bengkel lah, bengkel Vespa, ya kan, ndak umum, sepeda ndak umum. Iya, sepeda ndak umum, Pak. Ya 2 tak Vespa saya seneng. Kenapa ya seneng aja, masa seneng butuh kan arah maksakan dia ndak lah. Ya, bisa kayak gitu. Jadi benda-benda sing ndak umum itu memang saya seneng. Kenapa? Ya sih itu kok penasaran. Penasaran, tahu keistimewaan dan kelemahan nih, semakin seneng. Ya kan? Karena keseringan barang-barang tak umum, ya kan, orang pasti dulu. Ya bahasa marketingnya itu menarik. Ya, ini ono apa maneh, mari ono apa maneh. Benda tidak akan mahal kalau tidak difungsikan. Iya, wis padha wae saiki lek dilarang-larang lek ndak difungsikan kayak WA, Facebook, game. Wis percuma tuh larang-larang kalau ndak tahu fungsinya. Cuma dengan HP itu kan koyo beda loh. Nilainya bertambah. Dan pada akhirnya ya ngopi biar nggak salah paham. Monggo lek kali ngerantung. Ya masuk ono Habib, ono Yai gaya rumah-rumah. Katanya ngerantung tapi ambune kok wangi. Ya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya kan, lek wong gawe wangian karu lek nang masjid ndak dilokno ngerantung. Lek nang Tegal apa kok dilokno ngerantung. Kasarane kan ngono. Aroma terapi lah judulnya. Percaya nggak percaya ya memang aroma itu mempengaruhi. Nah, balik mana kan, manusia kan dipengaruhi oleh indera penglihatan, indera penciuman, rasa, dan pendengaran. Akhirnya kita testis apa pengaruh kan. Cuma kan yang paling utama itu mata, telinga, hidung, mulut. Salah satunya lah Pak, kasarannya lah. Weh, para ini ganteng kan, umpama kan guna Pak. Weh, pakaiannya rapi. Ini dari dicedeki Pak, waduh kewecut tiba. Ono waduh Pak, mari ngono waduh Pak. Bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan. Ono seniman tari. Wih, wayu Pak, seksi. Wih, dicuwedeki kuringete ambune kelek. Ya gumo wong Pak. Eman ayu lho, ono emane. Padahal ini 10.000. Jadi kayak wangi, waduh kate gantung yang bunyi wae. Dan lucunya kan minyak wangi kan saat-saat tertentu. Kalau dulu memang karena harganya mahal, tidak terjangkau oleh semua kalangan. Banyak orang yang beraktivitas tanpa parfum. Kalau sekarang masa ini 10.000 ya. Mosok sih kasarannya kan ngono wae. Ngrokok ae dirokok. Pemane kenean. Balik mana nang nilai diri bang. Iya. Ya kan memang harum kan nyenengno. Wis minimal lah kok terlepas itu bahan kembang, bahan ini ya faktanya pewangian kan salah satu variannya kan ya aroma bunga. Bahkan ono kan aroma melon. Ya nyoba aja mending grantung kayak aroma melon, aroma stroberi gitu. Ya akhirnya genderunya kan genderu opo mangane melon. Nope. Nek ini ngomong balik mana? Ya lucu-lucu ngomong cariku kan ono pandanganku. Kenapa ya aku lho ndak ro dhewe. Ngrantung metodene opo? Ya kan. Nah, ruwet-ruwet yang delok langit tau bendino untuk ditafsir-tafsir dhewe. Wo, langite bentuk angka 3. Ya, banyak kan. Nek wong ngono kan wong jarine berantem kan prediksi dhewe. Ya kan ono
tersugesti dhewe. Ya kertas ya, sing tak weruh iku wae, tak weruh wae. Kertas. Cuet dolesi minyak, dilempit. Mbok tadi apa mesti ae minyak kan bleber. Ya mungkin ana warna-warna liyan. Akhirnya iku mang tadi ongko ya rene. Jelas sampean terus sing grandong persentase oleh togel itu berapa persen? Belanja ning grandong dikei ngenekan mari ngono metu nomor pembukaan oleh aku percaya. Ngelek balik mana waduh genderune medhit. Wah ya kon goblok kan ngono. Nolak duit nyambut gawe. Lek modern ya sih kumang. Gawe lek matematika kan peluang. Wah, dari 100 angka kan ngono berapa persen yang keluar. Sing grandong modern dari ini Pak. Kok bahas togel tadi gitu minyak gitu togel. Saya ngono. Bahkan anakku dhewe itu Pak, dulu nggak seneng Pak. Harum itu nggak seneng. Dia mual. Kenapa ya? Karena nggak terbiasa. Jadi aroma yang bisa diterima itu aroma buah dan aroma minyak kayu putih. Anjir cilik Pak. Iya. Jadi pengenalan baunya mek iku udah. Iya. Oh, ya. Mungkin karena pusing atau mual itu belum terbiasa dengan aroma yang lain ya. Ya, seperti itu. Makanya kan itu kan aroma campuran, modifikasi. Ya, wadah merek-merek itu. Mungkin saya suka dengan parfum ini. Kan rata-rata wong ngono, aku seneng parfum ini. Ya senengan. Wong liya seneng dah. Ya, sewaktu kegiatan ngono pasti aku aroma itu aroma buah. Aroma buah. Melon, stroberi. Kenapa semua orang pasti suka melon, stroberi? Pasti kenal dengan aroma itu. Apalagi kalau di kendaraan. Kalau TL antar tamu ya pasti saya aromanya itu aroma itu. Ya aroma buah. Aroma bayi seperti itu. Seperti baby oil aromanya. Kenapa semua orang pasti bisa menerima? Ya kan? Aroma baby seneng Pak responnya Pak. Lucunya masih kayak bayi itu Pak jenggoten. Lan ndelok ambune bayi, lan ndelok praene kok jenggoten. Repot. Bisa diterima. Jadi untuk bau itu ya pengaruh Pak. Kadang kan ono wong sing senenge dhewe Pak nek parfum. Ya kan? Padahal dia mau beraktivitas umum. Ya kan? Si makanya kan semakin mahal parfum tersebut itu pasti banyak orang yang suka. Kan penelitian Pak. Ngarani dari 10 orang yang mencium aroma ini hanya 2 yang tidak suka. Alasannya kan gini. Berarti ini layak diproduksi. Ya, layak diproduksi seperti itu. Lek garu saya yakin banyak orang yang suka. Saya yakin. Kalau orang lokal wis maksudnya orang kuno nggak garu kan wis identik sampai dukun gitu. Nah, padahal yang entah. Bisa nggak garu itu dijadikan kemenyan itu tadi? Bisa, ketanya itu. Oh, memang dari garu itu kemenyan itu. Iya. Kalau tatalan atau sisa pohonnya itu sisa batangnya itu biasanya diolah dijadikan dupa atau kemenyan. Ada dupa yang ada dupa yang dibakar, yang serpian. Kalau menyan-menyan yang dibakar dengan areng itu Pak biasanya getahnya. Nah, menimbulkan aroma. Ya, sampean browsing delok aroma apa dupa yang digunakan Rasulullah. Nah, itu dupa sendiri dalam aplikasi di masyarakat itu sering dipakai untuk grandong gitu tadi misalnya. Iya, sama. Sama seperti di Indonesia. Motor metik itu buat ke pasar. Ternyata faktanya buat ngetrail. Wih, buat bawa barang. Padahal peruntukannya bukan seperti itu. Motor trail di sini. Motor trail itu adalah motor yang digunakan untuk perkebunan dan aktivitas di gunung. Bahannya diganti, sing salah sopo. Ya kan, kalau dari sudut pandang gunung. Kenapa kok perkebunan itu kan jarene Pak ya? Apa itu? Ada dimensi Pak.
ya kan, dimensi rohani ambil dimensi jasmani, ya kan. Jasmani itu sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, kan kenapa ya? Dimensi rohani itu yang bisa dicium dan didengar. Kenapa? Karena tidak nyata, tidak kelihatan. Sebetulnya itu ada, cuma orangnya malas. Salah satunya kan aroma, kan dimensi rasa. Ya, dengan menggunakan dupa saya akan berkonsentrasi dengan doa saya. Masih dukun kan dungo Pak, mau paribasa dukun nanti tak dungano kita, nah kan itu harapan. Lah konsentrasi kontak dungano, wah tabrakan gini waduh cicilan biro manggil ya buyar ya opo kan dukun kok ndak mandi kasarane kan lek balik mana, kenapa dukun ngono ya, sarana untuk konsentrasi gitu. Aroma terapi ya memfokuskan nang doa sama lah, lek kayak keeleane iso pemane kayak api ya kan, iya kan. Kayak main apa? Aromanya ya. Lek menurut kepercayaan saya kan kenapa ya, ya Jadi rokok bukan. ini lah rokok. Menurut kepercayaan saya Pak ya, wis otak matu jadi sih jualan kopi Pak ya. Saya ini logikanya, ini kan garu itu adalah salah satu pohon surga, ya kan. Bahan dasarnya menungso, kepercayaan saya itu asalnya dari Mbah Adam sampai Mbah Hawa, Siti Hawa, yang notabene ada di surga, kan kenapa? Dikal bakali mulai terlepas dari iku lah perjalanan ndak lah wis nyawa lah asale kan teko pangeran, teko Tuhan, ya kan. Semua orang pasti kenal dengan baru ini, mau ndak mau, karena dari wis kumang lah menurut saya pasti bisa diterima. Opo dasare kan teko surga kabeh sangke kan dablek-dablek ngono sing mlebu nang neraka nang surga ya kan, kasarane kan koyo ngono lah Pak. Ya apalagi yang original. Nah itu kandungannya berapa persen Pak? Nah kalau persentasenya kan saya tidak pernah meneliti, ini kan berdasarkan bakul Pak. Anda sama belinya itu apa garunya berapa mili terus campuran apa lagi? Enggak. Jadi minyak garu. Minyak garu. Iya, yang terjangkau ya 10.000. Ini kan itu? Iya. Di Bawaran. Mubarok. Bawaran. Ya, yang mau beli ini dukung Mubarok. Bawaran. Atau bisa pesan melalui admin. Seperti itu. Ya. Ya bukan bakulan minyak Pak ya. Cuma menurut saya memang sangat dibutuhkan Pak. Lek gayaku. Memang saya butuhkan. Dalam artian butuh itu ya memang senenganku ini. Lingkungan pasti menerima. Semua orang bisa menerima. Kan enak Pak ngobrol gini ambune wangi. Nah, ini baunya ini mirip seperti parfum mahal ini. Saya kenal parfum ini. Ya kan. Ngono lho. Dan iku lah Pak sing lucu iku. Mirip seperti parfum mahal. Ya kan, padahal banyak dari ini. Garu. Iya Pak. Kenapa kok enggak parfum mahal ini garu ini parfum ini mirip dengan garu yang mahal? Kan dibalik Pak, parfum mahal ini mirip dengan garu yang banyak kan. Berarti koyo garu ini nebeng nang olahan ini mang. Kan kebalik. Kenapa ya? Karena minim pengetahuan. Pernah aku nyium ini dan ini harganya mahal. Mahal lah. Ternyata dari bahan 10.000 bisa menjadi minyak mahal. Kan 10.000 kan jadi sama nego Pak. Ya kan, saya bilang 10.000 kan sama jadi lego. Oh murah. Jadi jajan. Aslinya berapa itu harganya? Wah nggak ada harga ini, nggak ada harga. Berapa mili sih itu? Berapa mili? Nggak paham. Nggak paham mili-milian ya. Saya cocok, jelas sesuai saya bayar. Udah pun naruh tuh. Nah itu ini tuh nanti malam beli ya. Kemarin kalau naik cupes gitu. Kocok apa? Kocok di supes gini ya? Koyo naik cupes aromanya. Jadi ono sing menyengat, ono sing kalem. Kalem kan, senengan kalem. Seger.
seger. Dan harganya berapa yang pernah saya rasakan, cium-cium ini bau Ya, seperti 500. Minyaknya itu harganya segitu, 400, 500. Iya. Cuma ditambahin aroma apa gitu. Tapi yang paling dominan garu ini. tepat. Kan judulnya kan amati tiru modifikasi. Orang menciptakan aroma seperti garu nggak bisa. Ya kan diamati. Oh ternyata ini dominan garu. Wes tiga titik masih nggak sepiro ono ambune. Dia sudah tidak mau ngeklaim bahwa ini aroma garu. Mereknya harus ganti sama. Mereknya kan Judulnya sudah ganti padahal ya ini garu. Ya kan? Yes, seperti itu. Sama seperti obat asam urat. Obat asam urat yang betul-betul pasti keterangannya itu, keterangan apa itu? Keterangan bahan itu bahasa Inggris, bahasa Latin. bahasa Latin, sorry, ya kan? Kalau diartikan ada di lingkungan kita. Iya. Aromanya bisa diterima semua orang. Yang balik mana itu mang? Lek menyan kasarannya pak ya. Dia jarane sampean iki identik dengan aroma dukun. Wong sing koyo ngono iku paling yo amit nak tau lunga kaji. Nggak tahu nang Mekah. Di Mekah yang punya menyan Arab warna putih. Padahal itu sama. Dupa juga ada kan ya. Dupa juga ada. Kufur. Ini mosok ada pengajian kayak gini. Waduh ini lo genderuwo tak kan banyak Pak. Ya kan? Apa mana sing kental Pak? Wong sing bener-bener maksudnya spiritualis yang kan kenapa? Yoga Pak. Nggak menyan. Aromaterapi. Cuma kan bentuknya kan keren-keren. Ya kan kalau dibakar dengan menggunakan areng Pak, identik kan dukun Pak. Ya kan cuma lah sing gini-gini artis ayu-ayu Pak. Wah ya anak kayak dukun. Kenapa bedanya apa? Jadi aroma itu menentukan suasana hati. Woi, lek kalau, woi, lali Pak nang perkara. Cuma perkara ini ndak hilang loh Pak. Iya. Perkara ini ndak hilang. Cuma, woi ya santai mana Pak. Woi, minimal seperti itu. Pegel Pak. Wangi. Berapa menit kita wis? Ono jeda berapa detik jeda untuk persoalan. Persoalan ini tetap ndak hilang. Cuma kan minimal ono jeda. Nah overhead untuk Pak. Overhead ya bunyi. Ya gitu. Oke, siap lanjut Pak. Ngopi dulu. Ngopi dulu.